Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Hope episode 32. Hari semakin gelap dan untuk pertama kalinya Ziko dapat tidur dengan nyenyak. Batuk yang dideritanya tidak separah ketika di rumah sakit jiwa. Walaupun masih ada beberapa kali batuk, tapi dia dapat tidur dengan nyenyak, dengan hati yang senang. Tak kalah berkumpul kembali dengan keluarganya. Rumah tangga Zeli dan Koko masih sama seperti dulu. Tidak ada namanya sentuh-menyentuh, karena Koko masih belum yakin dirinya sembuh dari penyakit yang dideritanya. Sampai kapan kita seperti ini? Tanya Zelin dalam keadaan membelakangi suaminya. Mereka selalu tidur dalam keadaan seperti itu. Sabar, aku sedang menjalani pengobatan, sahut Koko dengan posisi yang sama. Sabar kamu bilang, ini hampir setengah tahun, seru Zelin kesal. Aku tidak tahu bagaimana mengatakan kepada Mama. Hampir setiap hari Mama menanyakan kehamilan. Zelin menangis membayangkan pernikahannya yang indah. Dan kenyataannya pernikahannya tidak seindah impiannya. Maafkan aku karena belum memberikan hak batin kepada kamu. Aku janji sebelum setahun penyakitku akan sembuh. Jangan berjanji, karena sudah kesekian kalinya kamu berjanji. Koko merasa pria yang paling hina, tidak bisa membahagiakan istrinya. Aku bisa berjanji, tapi untuk memenuhi janji itu aku tidak tahu. Pagi disambut dengan air hujan yang turun begitu deras, tapi cuaca hari itu tidak seperti perasaan Zira, karena pemilik hatinya telah kembali. Ke kamar Triple Z yang masih terlelap di dalam selimut. Saatnya ke sekolah, ujar Zira sembari menarik selimut yang menutupi tubuh anaknya. Ma libur, sahur Zaira. Kok libur? Katanya mau seperti Mama. Ayo bangun. Dengan malas ketiga anak Zira beranjak dari tempat tidur menuju kamar mandi. Setelah mandi memakaikan baju seragam sekolah anaknya satu persatu. Ma, kapan kami bisa melihat Papa? Tanya Zen. Setelah Papa benar-benar sembuh, maka Papa yang akan kesini, sahut Zira. Aku tidak mau Papa, seru Zahir. Kedua saudara kembarnya melihatnya. Kenapa Zahir berkata seperti itu? Kalau Papa dengar, pasti Papa akan menangis. Anaknya tidak mengharapkan kehadirannya. Aku nggak mau, itu bukan papaku, serunya. Memang, siapa papa kamu? Tanya Zen. Uncle, sahutnya singkat. Zira menatap anaknya dengan tatapan tajam. Kamu tahu, kenapa Mama tidak mau Uncle menjadi papa untuk kalian? Tanya Zira kepada Zahir. Karena Papa sudah datang, sahut Zahir. Iya benar, dan satu lagi apa kalian mau tahu? Tanya Zira. Ketiga anaknya menganggukkan kepalanya. Karena Mama tidak cinta dengan Uncle, cinta mamanya untuk Papa, sahutnya. Apa itu cinta? Tanya Zaira. Cinta itu perasaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tapi Mama bisa memberikan contoh kepada kalian. Mama sangat sedih ketika salah satu dari kalian marah kepada Mama. Kenapa Mama bersedih? Ada yang tahu? Tanyanya. Ketiga anaknya menggelengkan kepalanya. Karena Mama sangat mencintai kalian. Jika salah satu dari kalian meninggalkan Mama, maka Mama akan menangis seperti pada saat Papa pergi. Jelasnya. Kami sayang Mama. Ketiga anaknya memeluk Zira dengan erat. Mama juga sayang dengan kalian, sahutnya sembari mengetuk pucuk kepala anaknya satu persatu. Zaira dan Zen pergi ke ruang makan, dan Zira menahan Zahir untuk tidak meninggalkan kamar. Maukah Zahir menerima Papa? Tanyanya. Aku tidak tahu. Aku hanya ingin sekolah diantar Papa seperti teman-temanku. Jika Papa saja masih sakit, kapan Papa bisa mengantar kami? Sahutnya. Iya, karena Papa masih sakit, tapi Mama janji, ketika Papa sembuh, maka Papa akan mengantar kalian ke sekolah. Bahkan akan mengajak kalian bermain bola, jelasnya. Kapan Papa sembuh? Sebentar lagi sayang. Kalau Uncle tidak sakit, jadi bisa mengantar kami kapanpun, sahutnya. Iya benar, tapi Uncle bukan pria baik, ujar Zira. Kenapa Mama mengatakan seperti itu tentang Uncle? Zahir protes. Karena memang seperti itu yang sebenarnya. Ketika kamu besar, maka kamu akan tahu mana yang baik tulus dan penuh kepura-puraan. Zahir mengerutkan dahinya tidak mengerti. Setelah percakapan itu mereka pergi ke ruang makan, menyantap sarapannya dengan sangat lahap. Selesai itu Zira mengantarkan ketiga anaknya ke sekolah. Nanti dijemput Oma ya, ujar Zira sembari mengecup ketiga anaknya. Dalam perjalanan ke rumah sakit Zira menghubungi pengacaranya. Ya halo Nona Zira, sahut pengacara. Pak, saya mau menuntut sebuah rumah sakit jiwa di kota X.
ujarnya dan menceritakan jika dia telah menemukan suaminya di sana dalam kondisi teraniaya. Ini suatu instansi yang kita lawan, agak berat. Apalagi kondisi Tuan Ziko tidak bisa bicara. Bagaimana akan memberikan kesaksian di pengadilan, ujar pengacara. Yang dikatakan pengacara benar. Jika kesaksian Ziko dibutuhkan, sedangkan suaminya tidak bisa bicara dan membutuhkan waktu yang belum diketahui. Jadi bagaimana, Pak? Suami saya masih belum bisa bicara dan kondisinya masih sangat kritis. Saya juga tidak mau tim medis rumah sakit itu tidak mendapatkan ganjaran atas perbuatan mereka. Mungkin bukan hanya Ziko, tapi masih banyak pasien lain yang mendapatkan perlakuan tidak baik dari rumah sakit itu. Untuk sementara visum semua yang didapatkan Tuan Ziko. Itu akan kita jadikan bukti, ujar pengacara. Baik, saya akan melakukan visum untuk Ziko. Zira melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang menuju rumah sakit. Masuk ke dalam lobi rumah sakit. Lobi telah dipenuhi orang-orang yang ingin berobat. Pagi sayang, sapa Zira ketika melihat suaminya sedang makan. Ziko tersenyum menyambut belahan jiwanya. Bagaimana tidur kamu? Nyenyak? Tanyanya. Ziko menganggukkan kepalanya. Zira mengambil alih sendok yang ada di tangan suaminya. Kamu ingat dulu? Aku pernah mau menyuapi kamu dengan sendok nasi, ujar Zira sembari menyuapi suaminya. Apa kamu pakai sendok nasi? Goda Zira. Suaminya hanya tersenyum mendengar ucapan istrinya. Perawat datang ke ruangan itu. Sudah selesai makannya, Pak? Tanya perawat. Sebentar lagi selesai, saut Zira. Kalau sudah selesai, tekan tombol ini ya. Perawat menunjuk tombol yang ada di atas tempat tidur. Memangnya mau dibawa kemana suami saya? Enggak kemana-mana, hanya mau dibersihkan badannya. Oh, kalau itu biar saya melakukannya. Tinggalkan saja peralatannya, nanti saya akan membersihkan tubuh suami saya, ujar Zira. Perawat meninggalkan peralatan untuk membersihkan tubuh Ziko. Selesai makan, Zira membuka pakaian suaminya. Melihat tubuh suaminya seperti tengkorak, membuatnya kembali menangis. Dan ada beberapa bagian yang biru seperti terkena benda tumpul. Sayang, apa badan kamu juga dipukul mereka? Tanya Zira menuju bagian yang membiru. Ziko menganggukkan kepalanya. Kurang ngajar, serunya marah dan memotret tubuh suaminya yang biru. Zira pergi ke kamar mandi membawa air hangat dengan baskom. Ketika hendak membasuh badan suaminya dengan handuk kecil, Ziko menahan tangan istrinya. Sayang, kenapa? Tanya Zira bingung. Ziko menunjuk arah kamar mandi. Kamu mau mandi? Tanya Zira. Ziko menganggukkan kepalanya. Baiklah, aku sudah lama tidak memandikan bayi kolor hijau. Zira memapa suaminya menuju kamar mandi. Di dalam kamar mandi dia memandikan suaminya. Badan yang dulunya atletik sekarang kurus kering, hanya kulit menutupi tulang itu. Tidak ada daging sama sekali, kondisi Ziko benar-benar berbeda. Selesai mandi, Zira membantu Ziko kembali ke tempat tidur. Dokter Tiki yang baru datang mengerutkan dahinya ketika melihat pasangan suami istri itu keluar dari kamar mandi. Apa kalian baru melakukan hubungan badan? Tanyanya. Kenapa kamu bisa berpikir seperti itu? Tanya Zira sembari memakaikan baju suaminya. Ya bisa saja kan? Apalagi kalian sudah lama tidak bertemu. Dan mungkin saja kamu ingin melihat ubi kayu Ziko. Sautnya. Dasar. Sebuah baju melayang dan mengenai wajah dokter Diki. Lihat, Ziko marah. Ujar Zira. Jangan marah. Aku tahu kamu juga mau. Tapi ingat kondisi kamu. Tunggu sampai 6 bulan. Jelas dokter Diki. Sebuah bantal kembali melayang ke arah dokter Diki. Pria itu berhasil menangkap benda itu. Sudah, jangan lempar-lemparan. Aku tidak mau perawatku lihat, nanti mereka tidak segan lagi kepadaku. Ujar dokter Diki menghampiri Ziko untuk memeriksa tubuh sahabatnya. Dokter, bisa lakukan visum untuk suamiku? Tanya Zira. Untuk apa visum? Tanyanya bingung. Apa kamu tidak lihat kondisi Ziko badannya saja membiru terkena pukulan? Aku ingin melaporkan dan menuntut rumah sakit jiwa itu, jelasnya. Bisa, tapi harus ada surat dari penyidik untuk melakukan visum, jelasnya. Pengacaraku sedang melaporkan ini ke kantor polisi. Nanti mereka yang akan membawa surat itu. Oh iya, aku harus ke kantor. Setelah itu aku akan kembali ke sini. Aku titip Ziko dan satu lagi, jangan izinkan siapapun masuk ke dalam ruangan ini, titahnya. Baik Zira. Sebelum pergi, Zira pamit ke suaminya. Aku membawakan buku dan pena untuk kamu. Aku ingin kamu menulis kisah kamu di buku ini. Ujarnya sembari menunjuk buku yang dibawanya. Ziko menganggukkan kepalanya dan membiarkan istrinya untuk pergi bekerja. Zira melajukan mobilnya, tapi keadaan jalanan macet. Lebih baik aku memutar arah lewat jalan lain, gumamnya. Zira menyetir mobilnya melewati jalan yang tidak dilalui banyak kendaraan.
Ketika memasuki jalanan itu, mobil Zira diapit dua mobil. Siapa mereka? Gumam Zira dan terpaksa berhenti karena di depannya sebuah mobil berhenti dengan sengaja. Mobilnya tidak bisa melewati mobil itu karena jalannya dihalangi. Beberapa pria berbadan besar keluar dari mobil yang ada di depannya dengan menggunakan masker. "Keluar!" teriak seorang pria. Zira enggan untuk keluar. Memajukan dan memundurkan mobilnya saja tidak bisa. Tapi Zira merekam semua kejadian itu melalui ponselnya. Dan pria lain memukul kaca mobil Zira dengan linggis, sehingga mobilnya rusak dan kaca mobilnya pecah. "Keluar!" teriak pria itu lagi. Zira membuka pintu mobil, dan ketika tangannya dipegang salah satu pria, dia memelintir tangan pria itu dan memberikan tendangan kepada pria itu. Zira memukul semua pria itu dengan tangan kosong. Pria berbadan besar itu kewalahan menghadapi Zira yang super gesit. "Lari!" teriak kawannya dan satu pria ditahan Zira. "Siapa yang menyuruh kalian?" bentak Zira. Pria itu tidak berani membuka suaranya, tapi Zira menamparnya. "Cepat!" bentak Zira. Sultan Hakim," sahutnya terbata-bata. Bersambung.